adalah peta jalan buat karir kalian. Kita akan sama-sama bedah sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental, yang nantinya akan jadi kompas buat kalian sebagai arsitek logistik masa depan Indonesia. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Di dunia yang rasanya makin nggak menentu ini, penuh dengan gejolak, gimana caranya kalian, sebagai calon pemimpin logistik, bisa mengawal sebuah proyek strategis supaya bukan cuma bertahan, tapi juga benar-benar berhasil? Nah, ini dia pertanyaan inti yang akan kita jawab. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, kita semua harus sepakat dulu sama satu hal. Dunia logistik yang kita hadapi sekarang ini udah beda banget dibandingin 10 atau bahkan 5 tahun yang lalu. Aturan main yang lama, jujur aja, udah nggak berlaku lagi. Dulu, mungkin kita melihat proyek logistik itu lebih ke arah teknis, terkotak-kotak, dan bisa diprediksi. Tapi sekarang, wah, udah beda cerita. Ada disrupsi teknologi kayak AI dan IoT, globalisasi yang makin rumit, belum lagi siklus hidup produk yang makin pendek. Semua ini mengubah logistik jadi sebuah arena yang penuh dengan ketidakpastian. Para ahli biasanya merangkum realitas baru ini dalam satu akronim yang keren banget, VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Inilah bisa dibilang badai yang kita hadapi. Dan tantangan inilah yang akhirnya memaksa para pemikir manajemen proyek di seluruh dunia buat merombak total buku panduan mereka. Terus gimana cara kita menghadapi dunia VUCA ini? Jawabannya ada di sebuah pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Gini, kita nggak lagi pakai peta yang kaku dan preskriptif, tapi kita beralih ke kompas yang adaptif. Nah, inilah inti dari perubahan besar di PMBOK edisi ke-7. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Coba bayangkan, pendekatan lama itu kayak peta kertas yang super detail. Peta itu sempurna kalau rutenya nggak pernah berubah kan? Tapi di dunia VUCA, rutenya itu berubah terus. Makanya, sekarang kita beralih ke kompas. Kompas itu nggak ngasih tahu setiap belok kan, tapi ia ngasih arah, prinsip, yang bikin kita bisa beradaptasi di medan apapun. Fokusnya jadi bergeser. Dari yang tadinya bagaimana cara melakukan sesuatu, jadi apa yang harus dipikirkan dalam mengambil keputusan. Oke, ini mungkin kedengeran agak abstrak ya. Nah, sekarang kita akan coba tarik prinsip-prinsip ini ke dunia nyata. Kita bakal lihat gimana cara kerjanya di proyek-proyek logistik strategis yang saat ini lagi membentuk masa depan Indonesia. Prinsip pertama, dan ini bisa dibilang yang paling penting, fokus pada nilai atau value. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesuksesan. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, tapi untuk menciptakan nilai yang nyata dan berkelanjutan. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah kita harus bisa bedain antara output dan outcome. Contohnya gini, membangun 100 gudang baru itu adalah output. Tapi pertanyaannya, apakah gudang-gudang itu berhasil bikin rantai pasok lebih efisien? Apakah ekonomi lokal jadi meningkat? Nah, itulah outcome. Itulah nilai sebenarnya yang kita cari. Contoh paling pas di Indonesia itu program tol laut. Apa sih ukuran suksesnya? Bukan cuma soal berapa banyak kapal yang berlayar, itu kan cuma input. Nilai sejatinya, outcome-nya adalah apakah disparitas harga bahan pokok antara Indonesia bagian barat dan timur itu beneran turun. Nah, itulah dampak nyatanya, itulah value-nya. Oke, setelah kita tahu mengapa kita membangun sesuatu, yaitu untuk menciptakan nilai, prinsip berikutnya menantang kita untuk melihat di mana kita membangunnya. Inilah inti dari berpikir sistem. Intinya, jangan pernah melihat sebuah proyek sebagai pulau yang terisolasi, tapi lihatlah sebagai bagian dari sebuah ekosistem besar yang saling terhubung. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil dalam sebuah proyek itu pasti punya efek rambatan, kayak riak di air gitu. Kesuksesan sebuah proyek itu sangat bergantung pada seberapa baik dia terintegrasi dengan lingkungan, infrastruktur, dan sistem-sistem lain di sekitarnya. Pelabuhan Patimban itu contoh yang sempurna banget. Kita bisa aja bangun pelabuhan paling canggih di dunia. Tapi, kalau nggak ada jalan tol yang memadai buat truk kontainer, nggak ada jalur kereta barang yang efisien, atau nggak ada kawasan industri di dekatnya yang jadi pemasok muatan, ya pelabuhan itu nggak akan berfungsi maksimal. Inilah berpikir sistem dalam praktiknya. Dari nilai dan sistem, sekarang kita beralih ke elemen yang paling krusial, manusia. Proyek-proyek paling rumit sekalipun nggak akan berhasil tanpa kolaborasi yang sejati. Kuncinya adalah kita harus bisa meruntuhkan silo-silo atau sekat-sekat yang ada. Proyek-proyek besar itu adalah upaya kolektif. Ini bukan lagi soal kerjasama biasa, tapi kolaborasi yang mendalam, yang dibangun di atas rasa saling percaya. Setiap orang harus merasa punya tujuan yang sama, dan yang paling penting, mampu meruntuhkan apa yang sering disebut sebagai ego sektoral.
Proyek seperti National Logistic Ecosystem atau NLE ini adalah ujian sesungguhnya dari prinsip kolaborasi. Coba bayangkan, kita harus menyatukan bea cukai, karantina, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran yang masing-masing punya budaya kerja dan KPI yang beda-beda untuk bekerja di bawah satu visi bersama. Keberhasilannya mutlak bergantung pada kolaborasi yang nyata. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita tarik semua pembahasan tadi dan kita hubungkan langsung dengan kalian. Bagaimana semua prinsip ini bukan lagi sekedar teori di buku, tapi benar-benar akan membentuk masa depan karir kalian sebagai seorang insinyur logistik. Coba pikirkan ini baik-baik. Ilmu yang sedang kalian pelajari sekarang ini sedang mempersiapkan kalian untuk sebuah peran yang jauh lebih besar. Kalian tidak dilatih hanya untuk jadi atirgal atau operator di dalam sebuah sistem yang sudah ada. Tapi, seperti yang ditekankan di sini, peran kalian adalah untuk menjadi perancang dan pembangun dari sistem masa depan itu sendiri. Kalian adalah arsiteknya. Jadi, mulai sekarang, lihatlah manajemen proyek bukan cuma sebagai keahlian teknis, tapi sebagai sebuah pola pikir strategis yang harus kalian miliki. Prinsip-prinsip yang tadi kita bahas, fokus pada nilai, berpikir sistem, dan kolaborasi, itulah kompas kalian. Kompas moral dan strategis yang akan memandu kalian membuat keputusan yang bukan cuma efisien, tapi juga bijaksana dan bertanggung jawab. Saya akan tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sebagai generasi penerus yang diharapkan bisa menyambungkan potensi maritim bangsa yang luar biasa ini dengan kinerja logistik kelas dunia, coba pikirkan, jembatan konektivitas mana, baik itu secara fisik maupun secara sistem, yang akan menjadi warisan kalian untuk Indonesia.